kasih kepada Tuhan gitu ya. Karena kata Mr. Brower gitu ya, Oh ya, Bandung didirikan pada saat diciptakan pada saat tersenyum. Nah, pada saat Lagi good mood lagi. Tuhan tersenyum gitu kan ya. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel 022 Bandung Kota Angin. Episode kali ini very spesial pakai telur. Ada 3 spesialnya. Yang ketiga, kita berkunjung ke rumah Mas Wid C59. Ini istimewa kenapa? Karena ini adalah channel pertama yang boleh masuk ke rumah Mas Wid. Belum pernah ada channel dari manapun yang diizinkan meliput rumah beliau. Yang kedua, ya istimewanya karena tamu kita Mas Wid. Itu orang sudah tahu lah siapa C59, siapa Mas Wid. Nanti juga ada istimewanya yang ketiga, itu nanti kita ungkap sambil ngobrol. Yuk kita masuk ke dalam. Wah, keren amat sih belnya juga. Halo, pagi Mas Wid. Pagi, apa kabar? Pagi Mas, ini udah boleh berkunjung Mas Wid. Silakan. Channel pertama yang boleh masuk ke rumah Mas Wid. Terima kasih banget nih Mas Wid. Ya, ini rumah saya. Rumah perjuangan. Iya. Jadi rumah ini berdiri setelah 10 tahun saya usaha. Wush, cepet dong. Oh berarti kita harus meliput juga yang di dalam ya? Oh iya. Oh iya, nanti kapan-kapan di situ deh. Nanti Iya. berikutnya. Kita ngobrol di mana nih enaknya Mas? Kita ngobrol di sini aja yuk. Mas Wid, makasih nih sekali lagi udah berkenan menerima kami. Kita ngobrol santai aja lah Mas. Oke. Mas Wid kan banyak nih julukannya, jadi saya juga pusing. Ada pengusaha, ada entrepreneur, ada tukang motivator ya, Mas Wid mah apa disebutnya? Apa ya, penggagas bagian dari ekonomi kreatif bisa. Oh ya, Mentor. trainer juga kan. Nah ekonomi kreatif nih Mas Wid kan belakangan ini mah itu tuh sangat hits lah gitu. Tapi kan Mas Wid sebetulnya udah melakukan itu dari tahun 80-an ya. Bahkan sebelum istilah itu ada gitu. Sebetulnya apa sih? Gitu. Makhluk apa nih ekonomi kreatif? Ya sebenarnya kalau ekonomi kreatif pengistilahannya mungkin di era apa ya, era katakanlah 1980 gitu ya, mungkin itu belum kedengeran, Belum ada istilahnya. belum ada. Tapi sebenarnya ekonomi kreatif itu ada sejak kita lahir. Oh iya, Sejak kita bayi itu sudah ekonomi kreatif. kok bisa? Contoh misalkan apa nggak pernah nangis, gitu. Bayi kecil dia nangis. Nah, tujuannya apa sih gitu? Cara kreatif Secara kreatif dia minta minum sesuatu gitu. minta sesuatu. Mungkin dari bayi dia bertahap jadi mungkin apa? balita remaja. Saya rasa si contoh ekonomi kreatif itu sudah ada sejak kita lahir di bumi gitu. Berarti sebenarnya udah apa sih namanya? Sudah bawaan. Built-in gitu ya, Iya. kreativitas. Jadi masing-masing orang sudah punya apa ya, bakat ya. Bakat, tinggal bagaimana dia mengaktualkannya. Nah, kalau 1980 mungkin saya mengaktualkan secara apa ya, berdirinya C59, mungkin kita harus lihat ke belakang dulu gitu ya. Mungkin Iya. waktu saya SD, SMP, SMA, mungkin bahkan sampai mahasiswa, saya juga sudah melakukan hal itu gitu ya. Nah, mungkin bukan hanya saya, mungkin semua orang juga sudah terbiasa melakukan itu. Bagaimana sih kalau dalam kondisi kepepet gitu ya, dia perlu duit gitu, pasti dia akan muncul sebuah kreativitas yang akan menghasilkan ekonomi gitu. Nah, mungkin baru sekarang istilah itu dipakai gitu, ekonomi kreatif gitu ya. Iya. Sedangkan
Saya rasa semua makhluk yang ada di dunia ini sudah melakukan hal itu, mungkin bisa apa ya, secara lahir atau terpaksa atau menjadi budaya kerja gitu. Iya. Nah kalau dari 80 sampai sekarang sendiri, Mas Fit gimana ngelihat perkembangan si ekonomi kreatif ini? Kalau Di makin Indonesia? kesini sih saya rasa makin luar biasa ya, karena kalau di zaman saya mungkin teknologinya masih terbatas. Ya. Katakanlah membuat desain zaman itu masih manual. Kalau sekarang sudah mainnya teknologi computerized, bahkan mengirim desain aja sudah sangat mudah gitu ya. Jadi dukungan teknologi yang apa ya, yang menjadikan percepatan ekonomi kreatif itu. Katakanlah sekarang ada orang yang jualan lewat online. Dulu zaman saya offline gitu ya. Mungkin jualan sekarang mungkin belum tentu orang harus punya pabrik gitu ya. Mungkin belum tentu dia harus punya sawah yang besar, kebun yang besar. Tapi dia mulai belajar bisa jualan. Dan mungkin untuk Indonesia ini yang paling penting gitu ya. Karena menurut saya jualan itu paling susah gitu. Iya. Iya sih. Mungkin memproduksi mungkin orang mudah gitu ya. Tapi berjualan, dan itu yang harus kita bangun spirit apa ya? Indonesia yang melalui terlalu lama dijajah zaman dulu, sementara bahan baku kita, palawija kita, hasil produk Indonesia sangat bagus banget gitu. Tapi sepertinya harus melalui tangan orang lain gitu. Ya. Misalkan seorang petani mungkin dia harus melalui tengkulak dulu gitu. Nah itu yang mungkin harga menjadi tidak kompetitif ya, seperti itu. Nah saya mencoba melakukan itu kira-kira apa ya, pada saat SMA masuk university itu pemikirannya mungkin sudah ada pilihan. Artinya mau menjadi PNS itu baik, mau menjadi profesional itu baik, tapi juga kalau pilihan jadi wirausaha kenapa tidak gitu. Padahal ini kan tahun 80 ya. Ya. Kayaknya belum tren gitu. Belum. Pilih 80 mungkin sampai hari ini orang masih pilihannya PNS gitu. Nah itu. Gitu. Nah, sementara bapak saya seorang PNS dan sudah memberikan kesempatan untuk menjadi PNS. Tapi secara halus saya mencoba apa ya, membuktikan kewirausahaan saya dalam bidang mungkin apa ya, kalau zaman dulu tuh katanya tukang sablon. Jadi apapun ada permukaan di sablon. Ya, belum ada tahu. plastik, ada plat besi dan lain-lain gitu. Dan salah satunya kaos, dan akhirnya saya menekuni di bidang kaosnya. Ya. Nggak langsung ke kaos berarti? Tidak juga. Saya mungkin awalnya yang menarik itu adalah memindahkan desain ke satu permukaan kertas atau ke plat besi dan lain-lain ya. Dan itu yang mungkin yang dipelajari awalnya ya sablon ya. Jadi dari situ kan terpikir apa bedanya cetak uang gitu. Kalau ada peruri, saya menjadi tukang cetak kaos. Iya. Tapi Dan kalau misalnya Mas Fit jadi PNS, nggak akan ada celima 9 kali ya? ya saya rasa mungkin apa ya, kalau bicara sebelum saya juga sudah banyak ya orang yang membuat kaos. Iya. Tapi secara Bandung saya mempublikasikan secara wirausaha kaos, boleh kata itu tidak akan ada kalau saya jadi PNS. Iya. Nah itu sebuah kebanggaan. Iya. Ya sekarang sama PNS juga pegawai negeri sablon gitu. Sama Ternyata PNS juga ya? Iya, PNS juga. Nah kalau Bandung kan memang dari dulu nih Mas Fit terkenal ya jadi kota kreatif gitu. Kuliner lah, fashion, band gitu. Nah kalau Mas Fit ngelihat itu kenapa sih kok bisa gitu?
Kan dari tahun berapa ya? 60 70. Ya bahkan kalau dilihat dari sebelum saya juga kan mungkin Bandung sudah zaman sebelumnya udah jadi barometer ya. Ya itu teh kenapa? Kenapa? Ada konferensi Asia Afrika Oh. gitu ya. Jauh-jauh gitu ya. Iya. Kenapa di Bandung? Ya, kenapa di Bandung? Nah, terus kalau katanya zaman dulu Bandung tempat rendezvous istirahat gitu kan ya. Oh iya, Prianer Planters itu. Zaman Belanda dan lain-lainnya. Bahkan sudah ada istilahnya Paris Van Java Java dan lain-lain gitu kan. Artinya si kota Bandung udah jadi barometer di mana mungkin apa ya letaknya sangat strategis, udaranya enak Mundur banget. dari zaman dulu juga. Ya, terus mungkin orang Batavia, Jakarta pengen liburan ke sini, ada orang lewat puncak dan lain-lain gitu kan ya. Nah, sehingga ya harus apa ya, menjadi terima kasih gitu kepada Tuhan gitu ya. Karena kata Mr. Brower gitu ya, Oh iya, Bandung didirikan pada saat diciptakan pada pada Tuhan saat tersenyum. pada saat Lagi good mood lagi. Tuhan tersenyum gitu kan ya. Nah itu kan artinya pendapat apa Mr. Brower itu sangat benar sekali gitu ya. Kenapa nggak kota-kota lain gitu? Iya. Apa didirikan pada saat Tuhan tersenyum gitu kan ya. Iya. Nah itu harusnya menjadi momentum yang sangat luar biasa karena ya tetap ya menciptakan sebuah kreativitas itu tidak semua orang atau apa ya mungkin perlu dipelajari lagi gitu yang lebih tekun, lebih mendasar gitu karena bisa saja kreativitas itu mungkin dari hal yang nyontek gitu ya itu juga kreativitas itu juga baik selama tidak dicontek 100% gitu ya. Iya. Terus ada apa cerita ATM gitu ya, itu ya. harus dimodifikasi, harus apa seperti itu. Nah kalau hari ini sendiri Mas Weti gimana nih? Bandung apakah masih kreatif atau dibanding kota-kota lain? Saya pikir Bandung yang kreatif tadi tentu akan apa ya dapat persaingan gitu oleh mungkin bisa saja oleh kota lain gitu ya mungkin kalau sama-sama Pulau Jawa gitu mungkin sekarang tren ekonomi kreatif itu sudah hampir boleh kata merata gitu ya jadi katakanlah sampai ujungnya nanti ujung Kulon, ujungnya Banyuwangi gitu kan ya itu sudah menunjukkan yang namanya apa seni budaya bisa diangkat, diperjualbelikan kuliner sangat luar biasa revolusinya gitu bahkan hasil-hasil karya ekonomi kreatif itu sudah bisa apa ya bisa pamer gitu di luar negeri ya jadi kayak misalkan apa cerita-cerita atau tari-tarian Indonesia gitu ya rasanya sudah dipertunjukkan di luar musik sama jadi kemajuannya sangat luar biasa tinggal mungkin bagaimana nanti ke depan dukungan pemerintah stakeholder semuanya bisa apa ya bisa support untuk apa jangka panjang jadi jangan sampai hari ini kreatif besok nggak ada gitu misalkan ya contoh lah mungkin kalau negara-negara lain mungkin sudah menjadikan simbol negaranya gitu ya Apa misalnya sekarang kalau kita lihat musik gitu ya musik Korea gitu Oh ya, Contoh. diekspor. ya dan akhirnya mendukung dengan apa produktivitas produksi dalam negerinya ya katakanlah mobil Korea, makanan Korea, Iya, semua, benar, sampai benar. sinetronnya dan lain-lain. Rasanya Indonesia nggak kalah banyak. Sebetulnya. Nah di situ mungkin nanti ke depan peran pemerintah sangat penting gitu ya. Jadi menunjukkan keindonesiaan secara Indonesia yang sangat besar. Indonesia bukan hanya Bali loh gitu misalnya. Iya. Atau disangka kan Bali belah mana Indonesia gitu. Nah kira-kira seperti itu.